Shalom semua, kembali lagi bersama saya Putra Swek di sini. Topik kita hari ini adalah tentang filsuf-filsuf terkenal. Saya di sini bersama dua teman saya, yaitu Raganov Melilubiha dan Yakobus Damapajo. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke topik kita yang akan dimulai dari kakak Raganov Biha. Kakak Raganov, waktu dan tempat dipersilahkan. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, yang hidup antara 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Tentang riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, kota di wilayah Chalkidice di Yunani, dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang berdiri namanya Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas bagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal. Tak lama setelah pengungsian tersebut, Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengaruhnya. Tentang pemikiran Aristoteles. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Nikeum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Pengaruh Aristoteles. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teori-teorinya yang bertahan, bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13. Tentang pemikiran Aristoteles. Hidup bijaksana merupakan hidup menurut rasio sebagai praksis keutamaan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bersifat objektif, yaitu hidup bermutu dan bernilai yang dibimbing oleh akal budi, bukan sekedar nafsu kesenangan belaka. Hidup bijaksana berarti juga memperjuangkan
keadaan di mana jiwa tidak memerlukan hal material lagi. Orang yang mau hidup bijaksana itu menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup secara utuh. Untuk bisa mencapai kepada kebahagiaan perlu pemahaman awal bahwa kebahagiaan itu buah dari perjuangan dan pengaktualisasi potensi. Kebahagiaan dialami ketika orang dengan ketetapan hati memperjuangkan nilai luhur. Supaya bahagia, perlu fokus pada sikap dan perbuatan yang bermakna. Mengembangkan polis dan berfilsafat merupakan sikap dan tindakan berani menghadapi tantangan akal budi untuk memperoleh kebahagiaan. Merenungkan hal yang luhur, menumbuhkan sifat kritis, terbuka, berdialog, dan rendah hati dalam hidup sebagai cara dan jalan mencapai kebahagiaan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Raganov. Selanjutnya, silakan Kakak Yakobus. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup Herakleitos dan juga pemikirannya. Baik, riwayat hidup Herakleitos. Herakleitos berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Keterangan Diogenes Laertius juga menyebutkan Herakleitos lahir sekitar 540 sebelum Masehi pada keluarga aristokrat di Efesus. Tetapi nantinya meninggalkan kehidupan politik dan mengabdikasikan hak kekuasaan yang diwariskan padanya ke saudara lelakinya. Herakleitos hidup sezaman dengan Pitagoras dan Xenophanes, tetapi ia berusia lebih muda daripada keduanya. Akan tetapi Herakleitos lebih tua usianya dari Parmenides, sebab ia dikritik oleh filsuf tersebut. Selain berasal dari keluarga terhormat di Efesus, tidak ada informasi lain yang kredibel mengenai riwayat hidup Herakleitos. Mengingat hampir semua sumber mengenai kehidupannya ada anekdot yang tidak otentik, diimajinasikan atau dibuat si pengarang anekdot berdasarkan pemikiran Herakleitos. Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa ia pernah meninggalkan kota asalnya, yang pada waktu itu merupakan bagian dari Kekaisaran Persia. Jika melihat karya-karya yang ditinggalkannya, tampak bahwa watak Herakleitos sombong dan tinggi hati. Selain mencela filsuf-filsuf yang sudah disebutkan tadi, ia juga memandang rendah rakyat yang bodoh dan menegaskan bahwa kebanyakan manusia jahat. Selain itu, ia juga mengutuk warga negara Efesus. Mengenai pemikiran Herakleitos, pemikirannya yang pertama, seseorang tidak bisa 2 kali masuk ke sungai yang sama. Pemikiran Herakleitos ini yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarei kai uden menei, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan 2 cara. Yang pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama.
Demikian kata Herakleitos. Maksud di sini, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seseorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dengan segala sesuatu. Bagi Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Menurut Herakleitos, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Anaximenes juga memiliki pandangan yang sama, tetapi perbedaan dengan Herakleitos adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan, sedangkan Herakleitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Kesehatan juga dihargai karena ada penyakit. Demikianlah dari hubungan pertentangan seperti ini. Segala sesuatu terjadi dan tersusun. Herakleitos menegaskan prinsip ini di dalam kalimat yang terkenal. Perang adalah bapak segala sesuatu. Perang yang dimaksud di sini adalah pertentangan. Demikian apa yang saya ketahui tentang riwayat dan juga pemikiran Herakleitos. Salam, terima kasih. Nah, tadi kita telah mendengar penjelasan dari kedua teman kita. Sekarang bagian saya yang akan menjelaskan tentang filsuf kesukaan saya, yaitu Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang secara spesifik lahir di Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai seorang filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato memiliki bakat yang besar untuk menjadi pengarang. Terbukti hingga saat ini, setidaknya 24 dialog Plato yang dianggap sebagai kesusastraan dunia. Di antara pemikiran Plato yang terpenting adalah tentang idea-idea. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak bergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut dengan ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Yang kedua, dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita.
Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dan dapat mati. Yang ketiga, dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia ini, ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Yang keempat, cinta. Plato membagi cinta dalam 3 jenis, yaitu yang pertama cinta eros. Cinta eros adalah cinta jasmania, cinta paling dasar di mana cinta hanya pada ketertarikan fisik. Yang kedua, cinta filia atau cinta persahabatan. Cinta filia adalah cinta yang didorong oleh ketulusan hati semata-mata demi kesenangan orang lain. Cinta ini tidak memandang jenis kelamin. Yang ketiga, cinta agape atau cinta ketuhanan. Cinta ini adalah level cinta tertinggi. Plato juga mengatakan bahwa cinta adalah kegilaan dan orang yang sedang jatuh cinta menjadi gila. Kegilaan dibedakan menjadi 2. Yang pertama kegilaan karena sakit jiwa dan yang kedua kegilaan ilahiyah, yaitu kegilaan yang membuat seseorang berbeda dari perilaku orang dalam keseharian yang dianggap normal. Ada dua jenis cinta yang dapat membangun dan merusak manusia, yaitu yang pertama Aphrodite Pandemus atau cinta erotik. Ini adalah cinta yang berdampak buruk. Cinta ini fokusnya adalah kesenangan jasmania, mencari yang indah untuk kesenangan fisik. Ini adalah cinta tahap paling dasar dan tidak boleh berhenti di tahap ini. Tetapi jika kita berhenti di tahap ini, cinta ini dapat menjadi racun dan merusak kedua belah pihak yang terlibat. Ciri-ciri dari cinta ini adalah 1. Seseorang akan menjadi korban perasaan sendiri. Yang kedua, orang ini akan menjadi budak kesenangan orang yang mencintai ataupun dicintainya. Yang ketiga, orang ini akan patuh dan sesuai dengan omongan orang yang dicintainya. Yang keempat, mengalahkan keinginannya sendiri demi orang yang dicintainya dan akan mengabaikan kebaikan lainnya, seperti persahabatan, orang tua, dan lainnya. Yang kedua, Aphrodite Urania. Ini adalah cinta yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Cinta ini sudah naik kelas, bukan lagi sebatas cinta fisik, tetapi sudah naik melihat rohani. Aphrodite Urania ini juga cinta yang mencerdaskan. Nah, dari Aphrodite Urania ini muncul suatu istilah, yaitu Platonic Love. Platonic Love adalah cinta yang tak butuh hasrat jasmania. Cinta ini juga tidak menuntut balasan. Meskipun terpisah secara fisik, namun cintanya tetap ada. Cinta ini juga tanpa keterikatan emosional. Karena jika ada keterikatan emosional, akan muncul rasa takut kehilangan, lahirnya harapan-harapan, dan dari harapan-harapan itulah sumber kekecewaan dan kesedihan akan muncul. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, kita telah mendengarkan penjelasan dari beberapa filsuf-filsuf terkenal. Oleh karena itu, kita berada pada penghujung saat ini. Saya Putra Suek bersama Raganov Meledubiha dan Kakak Yakobus Damopaja pamit undur diri. Shalom.